Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Diansa dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari Praktikum BTRO 2024. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian reverse forward dan pompa air otomatis. Pertama-tama di sini, apa sih fungsi rangkaian reverse forward? Nah, rangkaian reverse forward atau rangkaian maju mundur adalah rangkaian kendali motor listrik yang memungkinkan motor berputar dalam dua arah, yaitu forward maju, motor berputar searah jarum jam, dan reverse berarah mundur, motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya fungsi utamanya yaitu mengubah arah putaran motor. Dengan rangkaian ini kita bisa mengatur motor untuk berputar maju atau mundur sesuai kebutuhan, misalnya pada konveyor, lift, atau hoist, memberikan kontrol yang aman. Rangkaian ini biasanya dilengkapi dengan interlock penguncian sehingga motor tidak dapat berputar maju dan mundur secara bersamaan yang bisa menyebabkan konsleting atau kerusakan motor. Nah, intinya tuh rangkaian ini berfungsi untuk agar kita bisa mengatur motor untuk bisa maju atau mundur. Kan soalnya banyak digunakan untuk mengatur seperti lift, seperti konveyor, ataupun yang lainnya. Selanjutnya cara kerjanya rangkaian reverse forward ini yaitu dua kontaktor K1 dan K2. K1 menghubungkan motor dengan fasa dalam konfigurasi untuk putaran maju. K2 menghubungkan motor dengan fasa yang dibalik untuk putaran mundur. Dan ada OL atau overload relay melindungi motor dari arus yang berlebih. Terus selanjutnya ada push button S1 dan S2. Dan di sini ada tombol forward S1 mengaktifkan kontaktor K1 dan tombol reverse S2 mengaktifkan kontaktor yang nomor 2. Dan interlock yaitu mencegah K1 dan K2 ini bersamaan sehingga mengurangi resiko konsleting. Nah, selanjutnya di sini ada gambar rangkaiannya. Di sini ada kontaktor yang 2 tadi, di sini ada motornya. Seperti ini. Kita lanjut dulu. Di sini ada pompa air otomatis berbasis tekanan. Nah, sistem dari kontrol pompa air otomatis berbasis tekanan ini adalah rangkaian yang mengatur pompa menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan tekanan air di pipa. Sistem ini digunakan agar tekanan air tetap stabil sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Pada konsep tekanan ini, tekanan yang menjadi saklar untuk nyala atau mati pompa air, sedangkan proteksinya terletak pada pelampung untuk mendeteksi apakah ada air atau tidak. Kalau tidak, pompa air tidak akan menyala sampai saklar membaca bahwa tandon sudah terisi air. Nah, jadi simpelnya itu pompa air otomatis ini bekerja sesuai tekanan. Nah, misal jika pelampung yang ada di dalam tangki air itu sudah ke bawah, maka kan tekanannya rendah. Nah, maka pompa air otomatis ini akan otomatis mengisi sendiri seperti itu. Nah, di sini ada gambar contoh pompa air otomatis berbasis tekanan. Nah, di sini sistem kerjanya yaitu di sini kan ada underground tank atau penyimpanan bawah air kah intinya. Di sini kan ini ada pompa air dan di sini ada motor. Nah, pompa air akan menarik ini air yang dari bawah ini ke tangki yang di tengah ini jika tekanan yang dibutuhkan berkurang. Nah, jika ini sudah full, maka nanti pompa air tekanannya itu misal di set point menjadi 6. Nah, jika kita membuka bagian sini, nah maka kan tekanannya nanti berkurang. Nah, jika tekanan berkurang, nanti nilai minimumnya kita bisa set. Misal kita set 3. Nanti sebelum mendekati 3, pompa air ini otomatis menyala dan
mengisi lagi ke maksimal ke 6 ini lagi. Jadi tangki ini akan terisi terus otomatis karena sudah terdeteksi dari sini. Nah, untuk gambar rangkaian pompa airnya seperti ini. Dan kita langsung aja lanjut ke simulasi pertama, yaitu ke gambar rangkaian reverse forward. Nah, kita langsung ke CAD Simunya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi CAD Simunya. Lalu saya di sini sudah menambahkan komponen-komponen yang akan digunakan untuk membuat rangkaian reverse forward. Nah, pertama saya di sini menggunakan sumber tenaganya atau power yaitu yang 5 jalur, yaitu fungsinya yaitu untuk 3 fasa untuk motor, 1 fasa plus N untuk tombol kontrol, dan yang PE ini untuk ground. Lalu di sini saya memakai 2 MCB, yang satu MCB 3 fasa dan yang satu MCB 1 fasa. Nah, fungsinya apa? Di sini MCB 3 fasa berfungsi untuk proteksi utama motor dari konslet atau arus berlebih, dan di sini yang 1 fasa yaitu proteksi rangkaian kontrol, yaitu untuk push button dan lampunya. Nah, lalu di sini saya memakai stop push button di sini, yaitu fungsinya saat ditekan rangkaian terbuka, koil kontaktor tutup atau mati, dan motor berhenti. Intinya yaitu ini stop push button ini berfungsi untuk mematikan motor ini. Nah, lalu selanjutnya saya memakai 2 start push button di sini yang berfungsi pertama di sini saya memakai yang untuk forward dan di sini untuk reverse, yaitu untuk menyalakan motor ini dalam keadaan forward dan yang satunya untuk keadaan reverse. Nah, selanjutnya di bawahnya sini ada overload relay, yaitu fungsinya untuk melindungi motor dari arus yang berlebih dan otomatis, sehingga saat motor overload maka OL ini atau overload relay akan mematikan motor secara otomatis. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini yang atas OL ada kontaktor. Saya di sini memakai 2 kontaktor. Fungsi utama yaitu menyalurkan arus 3 fasa dari sumber ke motor saat koil aktif. Nah, di bawahnya ini ada koil kontaktor, yaitu fungsinya mengaktifkan kontaktor ini dengan gaya elektromagnetnya. Dan di sini ada motor 3 fasa, yaitu komponen utamanya yaitu rangkaian ini berfungsi untuk menggerakkan motor ini dalam keadaan forward dan reverse. Lalu di sini saya lalu di sini juga saya memakai 4 lampu indikator yang berfungsi untuk mengetahui apakah motor ini dalam keadaan on, drift, ataupun keadaan forward atau reverse. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan wiring untuk rangkaian ini. Pertama-tama kita wiring dari pass wire. Kita L1-nya kita tarik ke kanan. Lalu kita memakai di sini neutral wire. Lalu di sini ada positive wire. Dan di sini ada negative wire. Dan terakhir saya memakai protection wire. Nah, sebelum lanjut,
saya jelaskan lagi. Di sini saya tadi juga memakai, di sini ada NC kontak, dan di sini saya memakai 4 NC kontak, dan saya juga memakai NO kontak 2 di sini. Dan di sini juga ada yang namanya itu NONC auxiliary heat relay. Nah, seperti itu. Dan di sini terakhir ada yang namanya NC switch. Nah, lalu selanjutnya kita akan lanjut lagi wiringnya. Kita ke kabel lagi, kita pilih yang base wire, kita tarik dari yang ini satu ke ini, lalu ini ke bawah. Dalam wiring kita harus hati-hati, jangan sampai kabel berlebihan, karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Bisa saja nanti tidak menyala. Jadi kita harus hati-hati di sini. Tarik di sini ke sini. Lalu kita membutuhkan di sini neutral wire. Kalian bisa melakukan wiring sesuai video yang sesuai ini, cara yang saya lakukan. Tarik lagi di sini. Lalu kita pakai yang merah, positive wire. Sini. Ke atas sini. Lalu kita tarik lagi di sini ada kontaktor samping ke kabel yang kanan. Kita ambil lagi dari merah ke yang ke yang terakhir ini. Kita ganti kabel dulu. Ganti kabel dulu, kita pakai base wire lagi. Nah, untuk wiring yang sampingnya seperti ini, dari sumber kita hubungkan ke MCB, lalu MCB ke kontaktor, dan kontaktor lalu ke overload relay, dan terakhir overload relay ke motor. Nah, terakhir dari motor ini, PE kita hubungkan protection wire-nya, ground-nya ke PE juga. Nah, seperti ini. Dan kontaktor samping ini kita wiring dengan ini, yang atas ke antara MCB 3 fase, dan yang bawah di antara yang bawahnya ada kontaktor. Dan yang wiring bawahnya kita hubungkan di antara kontaktor ini, kontaktor 1 dengan di antara kontaktor 1 dengan overload relay. Selanjutnya kita akan wiring di bagian rangkaian kanannya. Di sini saya memakai base wire.
kita hubungkan dari MCB ke jalur arus L1 maksudnya, kita hubungkan seperti. Nah, kita hubungan seperti ini dari atas ke bawah, dari MCB ke NC switch ke NC yang lain-lainnya. Nah, dan yang terakhir ke NC coil ini. Dan kita tarik lagi dari lampu indikator ke NC switch yang ini. Lalu terakhir, maksudnya selanjutnya kita tarik dari ini NC coil yang satunya ke atas, lalu kita hubungkan di bawah. Ini kita hubungkan di nah seperti ini. Nah, untuk wiring patch wire-nya seperti ini. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini MCB turun ke bawah ke NC ini yang seperti pada video. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk wiring patch wire-nya di sini. Di sini dari sumber turun ke MCB dan MCB turun ke komponen-komponen lainnya seperti ini, seperti pada video. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan wiring negatif wire. Nah, ini kita tarik dari MCB ke sumber, terus kita tarik lagi dari MCB ke bawah. Tarik ke paling bawah di sini. Nah, untuk wiringnya seperti ini, dan kita cek lagi di sini sepertinya patch wire-nya kurang satu lagi, kita hubungkan dari ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk wiringnya bisa dilihat di video. Wiringnya bisa dilakukan seperti ini sesuai pada video. Kita cek-cek lagi apakah sudah terhubung semua di sini. Ini sudah terhubung. Kita cek-cek lagi. Nah, untuk wiringnya bisa dilihat seperti ini wiringnya.
Lalu yang terakhir, langkah terakhir kita tinggal mengganti nama-namanya. Pertama di sini kita ganti nama yang MCB pertama kita menjadi MCB. Lalu di bawahnya kontaktor kita namain KF atau kontaktor forward. Di sini untuk kontaktor ini kita ganti KR, kontaktor reverse. Dan di sini kita ganti nama OL, overload relay. Ganti nama OL. Dan untuk motornya tidak perlu diganti. Dan di sini untuk MCB kedua kita ganti nama menjadi CB1. Dan di bawahnya kita ganti nama lagi. Di sini ada EMS. Nah, di bawahnya lagi ada OL, overload relay. Dan di bawahnya ada tombol stop. Bawahnya sini ada forward atau for. Sampingnya ada kita ganti nama KF. Dan yang ini kita ganti ref atau reverse. Sini kita ganti KR. Dan yang coil ini kita ganti KF juga. Dan di sini kita ganti KR. Lalu lampu indikatornya juga kita ganti nama. Di bagian lampu paling kiri kita ganti nama ref atau reverse. Oh maaf, di sampingnya ada lampu lagi ternyata. Di sini kita ganti dengan for atau forward. Nah, di sini ada drift. Kita langsung ganti warna lightnya juga. Di sini saya drift memakai yellow. Dan di bagian sini terakhir untuk lampu komponen kita ketik off untuk menandakan lampu ini motor ini mati. Nah, di sini kita memakai warna merah untuk off-nya dan untuk ref dan for saya memakai warna hijau. Dan yang bagian kanan ada NC juga. Di sini kita ganti KF. Dan yang atasnya kita ganti KR. Nah, seperti ini. Nah, untuk penamaannya seperti ini bisa kalian lihat. Untuk namanya di sini ada MCB, ada KF, KR, OL, CB1, EMS, OL, stop, for, dan lain-lainnya. Nah, untuk penamaan ini kalian harus sesuai dengan namanya karena nama ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau namanya salah, rangkaian ini bisa saja tidak nyala atau ada error. Nah, seperti itu. Jadi, usahakan untuk wiring dan nama-nama komponen ini sesuai dengan yang ada di video ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mencoba untuk run dan simulasi. Nah, kita pencet di sini simulation. Kita nyalakan MCB-nya, kedua MCB-nya. Nah, jika kita nyalakan kedua MCB-nya, maka nanti di sini lampu indikator off maka akan menyala. Dan lampu ini menandakan bahwa motor belum menyala. Lalu, jika kita memencet tombol di sini for untuk forward, kita coba pencet. Nah, maka di
di sini indikator lampunya for akan menyala juga, yang menandakan ini motor ini dalam keadaan menyala dan dalam keadaan forward. Di sini juga koilnya ikut menyala untuk koil forwardnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mematikan rangkaian ini, yaitu dengan cara kita pencet di sini ada stop, kita pencet. Nah, maka nanti di sini indikator off-nya akan menyala dan motor akan mati. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan lagi motornya dengan keadaan reverse. Nah, di sini maka lampu indikator reverse akan menyala dan koil di sini juga menyala, dan akhirnya di sini juga motor ikut menyala dalam keadaan reverse. Nah, tadi kan dalam keadaan forward kan arahnya ke kanan motornya dalam searah jarum jam, dan jika kita dalam keadaan reverse, nah motornya akan mengarah ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Nah, kita coba lagi keadaan forward apakah benar. Nah, ini panahnya mengarah ke kanan yaitu searah jarum jam, dan dalam keadaan reverse, bentar kita stop dulu, kita reverse. Nah, dalam keadaan reverse arah panahnya ke kiri yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini simulasi ini sesuai dengan teori reverse forward. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan di sini untuk fungsi OL ini. Fungsi OL ini kita coba pencet OL-nya di sini bagian sini OL. Nah, maka lampu indikator trip akan menyala di sini yang menandakan motor ini sedang dalam keadaan overload karena berlebihan arus. Jadi, OL ini atau overload relay akan otomatis menyala jika keadaan motor dalam keadaan overload. Dan fungsi OL ini berfungsi sebagai mengamankan, atau secara singkatnya itu untuk pengaman motor ini agar saat motor ini overload maka motor ini langsung mati karena dimatikan otomatis oleh overload relay ini. Nah, terakhir kita matikan dulu OL-nya, lalu kita play lagi. Nah, terakhir ada tombol EMS. Nah, tombol EMS ini fungsinya hampir sama dengan stop, namun EMS ini digunakan dalam keadaan kondisi darurat. Kita coba EMS, kita tekan. Nah, maka semuanya akan mati, indikator off juga akan mati. Nah, jadi intinya EMS ini digunakan untuk keadaan darurat saja, dan bedanya kalau sama stop kan digunakan dalam keadaan kondisi normal saat misal kita sudah selesai menggunakan mesinnya. Nah, kita menggunakan tombol stop untuk mematikan mesin ini. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulan untuk rangkaian reverse forward ini berjalan dengan lancar sesuai teori reverse forward. Saat kita menyalakan forward, maka motor ini akan menyala searah jarum jam, dan sebaliknya jika kita menyalakan reverse, maka motor ini akan mengarah ke kiri yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sesuai dengan teori reverse forward. Nah, sekian untuk penjelasan rangkaian reverse forward. Kita langsung lanjut lagi ke penjelasan pompa air otomatis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pompa air otomatis. Di sini saya sudah menyediakan komponen-komponen yang saya butuhkan untuk membuat rangkaian pompa air otomatis. Pertama-tama di sini di atas ada power 5 jalur yang berfungsi untuk sumber utama, dan di bawahnya di sini bagian kiri ada MCB 3 fasa yang
berfungsi untuk proteksi terhadap arus lebih atau hubung singkat. Dan di bawahnya ada kontaktor 3 yang berfungsi sebagai untuk menyambung atau memutus aliran listrik 3 fasa ke beban, misalnya motor ini. Dan di bawahnya ada ini fuse atau bisa dibilang biasanya overload relay atau OL yang berfungsi untuk memutus otomatis arus untuk motor ini saat motor mengalami overload. Dan di bawahnya ada motor, yaitu sebagai beban utama yang akan digerakkan oleh suplai listrik melalui kontaktor. Nah, di bagian kanan di sini ada NCB 2 fasa, yaitu biasanya digunakan untuk rangkaian kontrol. Dan di bawahnya di sini ada NO switch yang berguna di sini untuk EMS, untuk tombol EMS. Dan di sini ada namanya ini NC auxiliary heat relay yang berfungsi untuk overload relay. Dan di bawahnya ada ini NC button berfungsi sebagai untuk tombol stopnya. Dan di bawahnya ada push button yang berfungsi untuk tombol startnya. Dan di samping push button ada yang namanya NO kontak yang berfungsi sebagai pengunci untuk ini, untuk start. Dan di bawahnya di sini ada yang seperti di atas tadi, di sini ada ini NC switch, ada 2 di sini, yaitu untuk tombol float dan press. Dan yang terakhir ada coil kontaktor yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengaktifkan kontaknya, mengaktifkan ini. Nah, ini untuk komponen-komponennya. Selanjutnya kita akan melakukan wiringnya. Pertama-tama kita wiring dari powernya terlebih dahulu. Di sini kita memakai pass wire untuk L1 ini. Untuk L1 ini kita pakai pass wire, kita tarik ke kanan. Lalu kedua kita memakai neutral wire untuk L2. Dan ketiga kita memakai positive wire. Dan keempat kita memakai negative wire. Dan yang terakhir kita memakai di sini protection wire. Nah, selanjutnya kita wiring untuk sisi kiri terlebih dahulu. Di sini MCB-nya kita hubungkan dengan kabel L1. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, lakukan wiring seperti yang saya lakukan di video ini. Kalian bisa ikuti saya seperti ini, sesuai dengan video yang kalian lihat ini. Kita harus berhati-hati saat melakukan wiring karena kadang bisa saja kelewatan atau bagaimana sehingga rangkaian ini tidak dapat menyala. Jadi kita harus hati-hati dan pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, untuk di bagian kiri,
wiringnya seperti ini. Kalian bisa melakukannya seperti video ini. Lalu kita lanjut ke wiring kanannya. Kita lakukan lagi dengan ini, kabel pace wire dari input 1 ke L1. Nah, kalian bisa ikuti tutorial yang saya lakukan ini seperti dalam video, sesuai dengan video ini. Maaf, ini kurang simetris. Nah, untuk pace wire-nya seperti ini. Untuk pace wire-nya kita wiring seperti ini. Selanjutnya terakhir kita tinggal tambahkan negatif wire. Nah, untuk negatif wiringnya seperti ini. Lalu kita selanjutnya tinggal mengganti nama-nama komponen ini. Karena nama-nama dalam komponen ini sangat berguna atau sangat berpengaruh untuk simulasi ini. Nah, pertama kita ganti sini MCB 3 fasanya kita ganti menjadi MCB. Maaf. Lalu di sini kontaktornya kita ganti nama dengan K. Lalu di sini overload relay-nya kita ganti nama dengan OL. Sebentar. Kita ganti nama dengan OL. Lalu untuk motornya tidak perlu diganti nama, dan di sini kita yang ini untuk MCB ini kita ganti nama key saja. Lalu di sini kita tambahkan yang di bawahnya, kita tambahkan EMS. Lalu di bawah EMS kita ganti dengan OL untuk overload relay-nya. Dan di bawahnya untuk tombol stop di sini. Stop. Lalu di bawah tombol stop kita tambahkan tombol start. Lalu di samping tombol start kita tambahkan R. Lalu di sampingnya kita tambahkan tombol float. Dan di sampingnya kita tambahkan press. Dan coil kontaktornya kita ganti yang pertama dengan K. Dan yang sampingnya dengan R. Nah, untuk wiring dan penamaannya seperti ini, kalian bisa lakukan sesuai dengan video ini. Untuk penamaan dan wiringnya seperti ini. Lalu kita bisa cek lagi, cek ulang apakah ada kesalahan. Kita cek. Nampaknya sudah tidak ada kesalahan. Selanjutnya mari kita lakukan simulasinya.
Kita langsung klik start saja di sini simulasinya. Nah, kita langsung nyalakan kedua MCB-nya. Lalu kita klik start. Nah, setelah kita klik start, maka di sini relay akan otomatis terkunci dan motor di sini akan menyala. Nah, motor ini akan menyala sampai kapan? Nah, motor ini menyala sampai di sini tekanan yang ada di tangki mencapai nilai maksimumnya. Misal, kita set point nilai maksimumnya 6, maka ketika tekanan pada tangki sudah mencapai nilai 6, maka di sini akan terbuka sehingga motor akan mati. Namun, sistem otomatis akan tetap menyala karena jika kita membuka katup pada tangki, tekanan akan berkurang sehingga nanti saat tekanan berkurang atau mencapai nilai minimumnya di sini, maka akan otomatis tertutup lagi sehingga motor atau pompa airnya bisa menyala lagi dan mengisi tangki mencapai nilai maksimumnya lagi. Dan jika kita tidak punya air di tangki kita, saklar pelampung ini akan terbuka dan motor di sini akan berhenti. Bahkan jika kita membutuhkan lebih banyak tekanan, apapun jika kita perlu menyalakan pompa di sini, maka motor juga tidak akan menyala. Nah, jika kita ingin menyalakan motor ini lagi, kita harus memasukkan air ke tangki sehingga motor ini dapat berjalan seperti semula. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk mematikan rangkaian ini, kita bisa mengeklik tombol stop. Dan di sini ada juga OL dan EMF yang fungsinya sama seperti rangkaian yang saya jelaskan sebelumnya. Sama saja untuk kalau OL ini untuk melindungi motor saat overload dan EMS ini untuk tombol stop saat emergensi atau saat darurat lah. Nah, saya cukupkan sekian untuk presentasi materi reverse forward dan rangkaian pompa air otomatis beserta simulasinya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.